Salam bahagia, semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Bersama saya Subha Karmaresen. Nah, pada kesempatan ini kita ini ingin berdiskusi, kita ingin berbicara mengenai pajak pada umumnya. Ini di sebelah kanan saya ini ada kawan saya Angga. Ya, Beliau ini adalah seorang, ya saya katakan ahli pajak, ya istilahnya apa, konsultan pajak terregister gitu ya? Ya. Gimana? Bersertifikat konsultan pajak gitu ya, Iya. lebih tepatnya. Iya. Karena kita kan melalui ini untuk mencapai gelar BKP itu kita memang ada ujian-ujiannya dan ini memang resmi istilahnya, kita legal ininya. Oke, jadi untuk tahapan untuk mencapai seorang yang dikatakan sebagai konsultan pajak itu harus melalui register bersertifikasi lah ya. Bersertifikasi ya. Jadi ada pelatihan-pelatihan gitu ya. Kalau pelatihannya mungkin lewat brevet itu bisa, tapi kalau kita untuk sahnya memiliki izin semacam izin praktek itu kita memang melalui seperti namanya, kalau bisa saya bilang itu namanya ujian sertifikasi konsultan pajak. Iya. Oke. Jadi begitu ya tahapan-tahapan untuk bisa dikategorikan untuk dapat bersertifikat gitu ya, bersertifikasi ya. Baik. Memiliki izin prakteknya gitu. Iya. Nah, sekarang kita ingin berbicara pajak. Ya. Tentu saja kalau mendengar istilah pajak pasti kesan yang muncul itu adalah mengeluarkan uang, ya kan, mengeluarkan sesuatu ya, atau katakanlah kenikmatan kita ini jadi berkurang gara-gara pajak. Iya. Ya gitu. Ya, benar, nah, gimana benar. pandangan Angga dari perspektif Angga ini kan ekonom ya, apa namanya? Saya sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi ya. Nah, ya. dalam konteks itu gimana sih Angga menanggapi? Ya, kalau dari sudut pandang saya Pak, istilahnya pajak itu istilahnya. Ini kan sebenarnya pajak itu bisa dibilang produknya produk hukum. Tapi yang istilahnya yang bergelutnya istilahnya yang apa namanya ya, bahasanya kita bisa bilang yang melaksanakannya itu lebih ke orang ekonomi. Hitung-hitungannya dari apa, mengaplikasinya istilahnya. Dari hukum itu pengaplikasiannya seperti apa itu justru ke ekonomi. Lebih tepatnya kalau saya bisa bilang ke mata kuliahnya, kalau kita bisa bawa ke mata kuliah itu anak-anak akuntansi nih yang lebih memperdalam gitu istilahnya, dalam arti kata untuk apa namanya, dari pajak A, pajak B, pajak C, pajak D, seperti bagaimana penghitungannya ya. Penghitungannya kita istilahnya tegaskan dulu dari cara menghitungnya, karena kan pajak itu kalau bisa kita bilang pajak di Indonesia itu konsepnya kan self assessment itu di mana kita diberikan istilahnya kewenangan penuh untuk menghitung sendiri, membayar dari hasil perhitungannya itu, melaporkan dan mengarsipkan. Gitu, seperti itu sih ininya. Ya kalau dari perspektif saya, kalau kita bicara pajak itu memang tidak bisa ruang hukum saja. Memang butuh apa istilahnya ilmu-ilmu lain juga yang membantu memahami itu. Mungkin ke depan misalnya begini, berbicara motivasi seseorang untuk membayar pajak pasti butuh psikolog lah. Suatu saat. Jadi kan ada saja pajak itu yang memberikan tekanan batin seseorang sehingga seseorang ini merasa, ya katakanlah untuk menghargai negara jadi berkurang atau mereka akan mangkir. Nah, makanya kita mengenal sekarang istilahnya kepatuhan pajak gitu ya. Nah, tapi dalam konteks hukum, saya ingin berbagilah sedikit sama Angga. Kalau dalam konteks hukum di konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah mengatur itu. Jadi urusan pajak ini ditempatkan di tempat tertinggi lah. Nah, jadi dia diatur di pajak ini diatur di pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi konstitusi ini mengatur, bukan hanya sekedar undang-undang di bawahnya, ini bicara konstitusi. Jadi pasal 23A itu pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa. Nah, jadi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa
ini harus diatur di undang-undang ya dalam rangka kepentingan negara, kepentingan pemerintah. Jadi kenapa ditempatkan menjadi harus ya undang-undang, diatur dalam undang-undang? Karena pertama ada kata memaksa ya. Nah, kata memaksa itu pasti intinya memaksa seseorang nih, kamu bayar pajak, nah gitu ya. Jadi seolah-olah ada paksaan gitu. Nah, kemudian pajak itu sendiri tidak ada kontribusi wajib dari negara. Maksud tidak secara langsung, tidak langsung dirasakan gitu ya. Misalnya mengutin pajak, terus akhirnya pajak ini setelah terkumpul ke dalam kas negara, katakan begitu, atau di daerah untuk pajak daerah di kas daerah, ini nanti akan di share lagi ke masyarakat, tapi dalam bentuk yang berbeda. Nah, jadi kenapa ditempatkan menjadi harus diatur dengan undang-undang? Karena kalau kita memahami pembentukan perundang-undangan, bahwa undang-undang itu kan dibentuk DPR dengan ini Dewan Perwakilan Rakyat dengan eksekutif. Ya. Nah, sehingga DPR inilah merepresentasikan rakyat. Nah, jadi di sana pasti ada perdebatan ini ketika dalam pembuatan aturan pajak itu. Artinya intinya adalah untuk supaya jangan sampai Fiskus, nah Fiskus ini pemungut pajak ya, jangan sampai Fiskus ini memaksakan berdasarkan kewenangannya tanpa ada dasar-dasar hukum untuk ini. Nah, bisa aja melanggar HAM jadinya kan. Iya, nah benar, itu. Benar. Nah, gimana kalau menurut Angga dari perspektif pemungutan lah, dalam konteks teknis, nah, Angga ini kan pasti bermain dengan angka-angka ini. Melihat begini, bermain dengan angka-angka, melihatnya, kemudian melakukan perhitungan. Gimana enggak? Ya, okay. Kalau saya, istilahnya, kebetulan kan saya memang berkecimpungnya sudah hampir berapa tahun jadinya? Dari 2010 akhir lah. Yeah. Dari 2010 akhir saya, kalau bisa ditarik mundur lagi, saya kan 2006 kuliah. Saya konsentrasinya akuntansi seperti saya tadi sampaikan itu, dari mata kuliahnya. Habis itu saya menarik ini perpajakan ini, perpajakan ini sebentar nanti saya sampaikan di mana menariknya dari sisi saya, dari sisi memang kepribadian saya. Saya melanjutkan nambah profesi akuntansi di sana kan lebih diperdalam lagi. Sembari saya langsung supaya saya mengaplikasikannya di dunia kerja, bagaimana sih sebenarnya perpajakan dari segi kita, dari segi kita nanti yang sebagai pelaku yang akan melaksanakan aturan-aturan itu gitu istilahnya. Sampai akhirnya saya istilahnya kayak semacam mencari ilmu dulu di tempat orang, baru saya kalau dibilang magang mungkin bahasanya saya staff juga sih sebenarnya. Saya staff, habis itu ya saya terus perdalam karena itu ternyata perpajakan itu dalam artian begini, kita sambungkan seperti yang tadi itu, orang-orang kadang memandang pajak itu menyeramkan kan gitu istilahnya. Karena tadi kan undang-undang itu menyebutkan memaksa kan gitu istilahnya, memaksa. Tapi kalau nggak dipaksa ya itu orang nggak akan mau bayar pajak. Orang semau saja kan itu istilahnya. Nah, di mana unsur paksaannya itu sebenarnya juga kita gini kan diskusikan juga seperti itulah. Saya melihat pajak ini memang menarik nih, pajak Indonesia terutama pajak Indonesia karena sifatnya yang self assessment ini menarik ini, itu istilahnya. Menariknya saya geluti terus saya akhirnya saya sudah cukuplah memantapkan diri. Oke, saya ada di staff dulu nih, itu istilahnya. Saya istilahnya kalau mesti dalam tanda kutip mungkin passionnya. Saya dapat passionnya karena memang saya senang sekali memang untuk melihat angka gitu. Dari kecil saya memang senang. Kalau saya matematika dapat 4. Seperti itu. Seperti itu. Itu. Kadang-kadang kan memang orang dibilang melihat angka aja saya sudah gimana gitu istilahnya. Itulah saya mungkin di sana nilai tambahnya saya senang lihat angka, saya perdalam, saya ikuti ujian yang seperti tadi itu, saya perdalam sampai akhirnya saya keluar surat izin untuk berpraktek. Nah, dari sana saya melihat seperti tadi, menariknya pajak itu sebenarnya adalah itu semangatnya harusnya semangat gotong royong.
Semangat gotong royong. Ya, semangat gotong royong, semangat berbagi sebenarnya kan. Berbagi, membagi hasil jerih payah kita. Istilahnya, membagi hasil jerih payah kita. Itu ada hitung-hitungannya. Tapi di satu sisi pajak itu sebenarnya dia sifatnya itu adil. Adil dalam artian begini. Masyarakat Indonesia itu kan dibagi beberapa segmen. Dibagi beberapa segmen. Dari omsetnya, dari jenis pekerjaannya. Nah, pada saat itu dibuatkanlah aturan tarifnya. Tarifnya segini, segmen ini segini tarifnya, segini ini. Sebenarnya adilnya ada di sana. Setelah Bahkan itu, kalau penentuan tarif misalnya, tarif itu kan persentase tetap. Ya. Dalam penentuan tarif pun harus ada aturan hukum juga. Ya, kalau gitu dalam konteks itu. Ya. Benar. Itulah kalau dari segi hukumnya kan memang harus ada kepastian hukum kan itu istilahnya. Kita bergerak pun harus ada kepastian hukum, ya gitu istilahnya agar tidak kemana-mana ceritanya. Gitu. Ada pakem, memang self assessment tapi kita memang ada apa istilahnya ada pakemnya lah gitu istilahnya pakemnya. Nah, di sanalah saya lihat memang pajak itu menarik sebenarnya, menarik dalam artian masyarakat kita kan memang sebenarnya masyarakat yang dari dulu kala itu gotong royong dia semangatnya kan itu istilahnya. Nah, di sini dah sebenarnya peranan pajak itu istilahnya bagaimana kita yang berusaha di Indonesia khususnya lah ini kita diskusi dalam negeri ya dulu dari pajak ini kita menumbuhkan semangat gotong royong. Nah, jika semangat gotong royong itu sudah tumbuh, harusnya kita lebih legowo. Itu istilahnya. Walaupun bahasanya dipaksa, tapi kalau begitu kita tahu ini adalah semangatnya gotong royong, itu istilahnya. Untuk kepentingan publik, buat jalan raya, gitu ya, fasilitas umum. Ini di luar konteks pajak itu diselewengkan ya. Kita bicara yang ideal. Kita tidak berbicara next-nya kan gitu istilahnya. Kita mungkin berbicaranya ini ada sebenarnya negara perlu dana untuk mendanai pengelolaan negara. Salah satunya pajak kan. Memang kalau kita lihat pun pajak justru yang berkontribusi banyak kepada pendapatan negara. Gitu. Bahkan di beberapa negara-negara besar, misal di Belanda, di Skandinavia, bahkan itu pajaknya luar biasa, tinggi sekali. Ya mungkin kalau saya tangkap gitu, misalnya kita berbicara bahwa pajak itu juga ada marwah gotong royongnya, misal pajak penghasilan. Kita kan mengenal ada progresivitas itu. Nah, misalnya semakin orang tinggi, semakin tinggi juga pajaknya. Jadi yang berpenghasilan tinggi berkontribusi kepada yang berpenghasilan rendah kan begitu model konteksnya. Nah, kemudian di beberapa materi-materi yang pernah saya pelajari khususnya dalam konteks pendekatan hukum ya. Kalau pajak itu ada dua fungsi pokok dia. Ada dua fungsi pokok. Yang pertama adalah budgeter and reguleren. Jadi kalau budgeter itu bagaimana sih pajak ini bisa meraup sebesar-besarnya uang untuk kas negara. Jadi budgeter dia. Nah, kemudian dalam konteks reguleren bahwa bagaimana dari sisi reguleren ini pajak ini bisa sebagai semacam semacam pembatasan gerak atau pembatasan produksi, sehingga hal-hal yang bersifat negatif itu dalam konteks reguleren ini bisa dihindarkan. Atau juga dalam konteks reguleren ini bagaimana sih merangsang, misalnya suatu saat nih masa pandemi COVID sudah berakhir. Berarti Bali ini kan butuh rangsangan ekonomi misalnya. Nah, kemudian bisa saja ini pemerintah mengambil sikap melalui pajak merangsang itu, kurangi pajaknya atau apa, diberikan fasilitas tertentu sehingga tumbuh lagi ekonomi, bisa seperti itu. Kemudian contoh lagi dalam konteks reguleren, alkohol, minum alkohol nggak nih? Enggak minum alkohol, sedikit-sedikit. Ya. Alkohol ini kan juga tidak begitu baik untuk kesehatan ya. Kalau terlalu berlebihan nggak bagus. Pajak juga udah hadir nih. Nah, dia bagaimana caranya minuman-minuman yang mengandung alkohol ini peredarannya terbatas. Nah, sehingga dari sisi reguleren ini dibuatlah aturan. Nah, misalnya
dibebani cukai. Iya. Nah, sehingga harganya kan akan up nih. Nah, agak lebih tinggi, sehingga kemampuan masyarakat untuk membeli yang sifatnya agak mahal itu kan tidak gampang. Itu loh. Itu contohnya. Kemudian mungkin untuk ke depan misalnya saya beberapa baca juga di beberapa literatur, nanti minuman-minuman bersoda, minuman-minuman yang banyak mengandung gula itu suatu saat bisa dibebani cukai juga. Karena intinya kalau kita bicara cukai itu sebenarnya adalah pembebanan atas produk, bisa ya, pembebanan atas suatu produk yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan manusia sebenarnya, atau memang dibutuhkan manusia tapi juga memberikan dampak negatif. Nah, sehingga dibebanilah cukai. Makanya kalau saya baca beberapa literatur pemberitaan, ada beberapa produk-produk itu akan istilahnya itu dibebani cukai. Nah, minuman soda, minuman yang mengandung pemanis buatan, nah itu dikasih cukai nih, biar rakyat Indonesia nggak pada obesitas kayak saya ini, gemuk kayak gini nih, gitu. Kebanyakan minum soda, gitu. Air mineral aja lah minumannya, gitu. Nah, gitu. Itu dari perspektif hukum antara budgeter and reguleran. Kalau budgeter, gimana cara ngasilin uang sebesar-besarin ke kas daerah nih? Nah, karena dari penghasilan ini yang digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Itu konteks-konteks dalam konteks hukum. Kalau dari saya sih sebagai istilahnya konsultan pajak, yang istilahnya yang konsultan pajak itu kita kan posisinya tuh sebenarnya sebagai pendamping. Kalau bisa saya bilang pendamping, jembatan lah. Jembatan antara Fiskes dengan wajib pajak. Nah, kan seperti itu. Kita hadir di tengah-tengahnya, itu istilahnya. Kenapa konsultan pajak itu sebagai jembatan? Karena kan memang kalau kita kulik semua undang-undang PMK pasti ujung-ujungnya di bawahnya untuk diketahui oleh seluruh masyarakat, yang gitu. Kalau kurang lebih saya nangkapnya kan bahasa sederhananya seperti itu. Ya, intinya masyarakat Indonesia tuh harus tahu kan seperti itu. Ada aturan hukum, harus tahu hukumnya. Nah, itu prinsipnya. Apalagi pajak yang kita tahu itu dia kan sifatnya memang sih dia seperti undang-undang pajak penghasilan, undang-undang pajak pertambahan nilai, undang-undang pajak yang lainnya itu kan memang ada, dia sudah istilahnya undang-undangnya. Namun pada saat perjalanan itu dia kan akan ada aturan-aturan yang mengikuti juga teknisnya. Ambil contoh seperti sekarang COVID ini. COVID ini kan dimana pandemi berdampak sekali, sangat berdampak sekali, karena saya langsung terjun ini melihat wajib pajak yang kebetulan mempercayai saya untuk mendampingi hak kewajibannya mereka dalam segi perpajakannya, sangat berdampak sekali. Nah, keluarlah PMK Peraturan Menteri Keuangan yang turunannya memang dari undang-undang itu, di mana sekarang diberikan insentif dari PPh 21-nya, karena kan pandemi ini berdampak ke karyawannya, ke si penerima gaji lah dalam kalau kita ambil istilahnya bahasa awam aja, gaji kena P21 diberikan insentif gitu, seperti itu. Habis itu setelah itu PPh badannya sekarang didiskon 50%. Atau intinya dalam konteks pandemi sekarang ini pemerintah nggak diem. Sebenarnya pemerintah tidak diam. Ambil kebijakan ambil kebijakan. Namun memang kenyataannya di lapangan kebijakan yang diberikan itu mungkin pada saat istilahnya bahasa mungkin ini yang saya sampaikan ini kan istilahnya yang saya hadapi ini. Beberapa klien bahkan ada yang sampai tidur sekalipun. Yang tidur itu memang karena basicnya yang saya tangani ini kan pariwisata di Bali kebetulan. Saya kan konsultan. Tidur apa? Betul-betul kolaps. Benar-benar dia tidak bisa bergerak. Tidak bergerak. Usahanya. Gitu istilahnya, bergerak usahanya. Nah, di sini unik menariknya sebenarnya pajak itu kan ada yang pajak UMKM sama pajak non UMKM. Itu. Kalau pajak UMKM dia asasnya adalah asas kesederhanaan.
bukan bukan keadilan ya sebenarnya. Iya, kesederhanaan. Tapi kesederhanaan. Caranya menghitungnya sederhana dia. Langsung dari omset berapa tembak tarif. Selesai cerita kan gitu dia. Nah, kalau yang UMKM ini sebenarnya kalau saya baca-baca juga sambil mengikuti juga perkembangan UMKM itu sebenarnya kan memang kalau kita bisa bilang kecil tapi dia menyumbang banyak sebenarnya. Betul. Dia. Bahkan kalau saya kembali lagi ke zaman krisis moneter. Kalau konglomerasi itu bahkan jatuh kolaps, UMKM bertahan. Jadi satu sisi UMKM ini sebenarnya sebagai ya kita katakanlah suatu bisnis yang kuat ini sebenarnya. Gitu. Benar. Karena kalau bicara konglomerasi yang besar itu umumnya sangat rentan kalau kena musibah-musibah seperti ini ya atau krisis ya. Nah ini lewat kesempatan ini saya mau sambil sharing juga. Kebetulan kan saya sekian segmen itu saya memang kebetulan saya tangani ya gitu dari UMKM sampai yang middle height sampai height-nya juga saya ada tangani. Itu saya coba petakan yang UMKM memang dia ada yang bergerak sedikit, ada yang dia tidur sama sekali. Habis itu ya setelah itu yang middle ini seperti itu juga. Middle itu dalam artian kalau kita di Indonesia itu kita ambil 4,8 miliar ke bawah itu UMKM. Middle-nya itu 4,8 sampai 50 miliar omset. Atasnya itu baru 50 miliar ke atas. Dengan tarif yang berbeda-beda tadi itu. Nah, yang saya lihat di sini adalah justru yang UMKM ini walaupun dia bergerak, karena UMKM dia berarti serapan tenaga kerjanya lebih sedikit. Otomatis fixed cost-nya dia lebih sedikit. Dengan omset istilahnya turun ya lumayan drastis, tapi pajaknya dia tetap mengikuti omset. Middle dan height ini yang memang terasa betul dampaknya. Karena dia menggunakan tenaga kerja yang banyak. Habis itu katakanlah hotel perlu maintenance, perlu listrik, perlu untuk kolam perlu air, gitu kan. Jadi hal itu sebenarnya membebani juga ya. Itu membebani juga, apalagi kalau dia berangkat dari modal yang istilahnya bukan modal murni dari sakunya pemegang saham, tapi dia didanai oleh pihak ketiga lah istilahnya yang LJK, lembaga jasa keuangan. Seperti itulah. Memang ini kan ada restruktur. Tapi restruktur ternyata setelah saya lihat, bunganya, biaya bunga itu bisa digeser. Sedangkan pengusaha-pengusaha yang di kelas middle sama high ini mereka punya orang-orang yang tetap harus dipertahankan. Nah, di sana dia tetap harus dipertahankan, sedangkan omsetnya dia turun. Masuk insentif ini, saya berhitung tetap tidak mengcover. Itu dia. Udah sampai di sana ya. Dampak pandemi ini ya. Dampak pandemi benar-benar sebenarnya. Gitu istilahnya. Terutama yang di Bali kan kita tahu sendiri kemarin Badan Pusat Statistik itu mengeluarkan data Bali -10. Itu -10. Ya mudah-mudahan tidak naik lagi. Iya, kita mudah-mudahan kan tidak ini lagi ya. Tidak kerugian tidak nambah lagi ya. Tidak nambah lagi. Nah, itulah persoalan-persoalan pajak tentu saja harus betul-betul kita pahami bahwa sebenarnya tujuan pajak itu adalah sebesar-besar kemakmuran rakyat pada intinya. Makanya kenapa pajak itu sampai ditempatkan di dalam konstitusi, dalam arti ada perintah konstitusi bahwa harus diatur dengan undang-undang gitu. Karena memang tujuannya itu bukan dalam arti apa istilahnya untuk membebani pribadi atau membebani masyarakat atau rakyat gitu. Tapi ini juga melalui proses yang panjang. Kalau saya mempelajari beberapa literatur bahwa ada semacam kontrak sosial bahwa ketika masyarakat itu sepakat untuk membuat suatu negara atau membuat suatu bangsa, tentu saja negara ini membutuhkan perangkat-perangkat, misalnya polisi, TNI gitu ya, untuk menjaga kedaulatan itu gitu misalnya. Nah, jadi dari sejarahnya mungkin diawali dengan proses fase-fase seperti itu. Misal sepertinya dulu zaman kerajaan
raja-raja ini memunguti pajak nih. Upeti dia. Ya, Tujuannya apa? Rakyat ini dilindungi oleh raja-raja. Nah, karena raja-raja lah yang memiliki equipment, memiliki tool, memiliki alat gitu ya, untuk bagaimana ketika ada serangan-serangan, kerajaan ini siap untuk menghalau. Ya, nah, jadi kalau kita berbicara pajak tentu saja luas sekali. Tadi saja sampai akhirnya kita membahas bagaimana problem-problem ini muncul di kala pandemi. Terus bagaimana akhirnya pemerintah itu mengambil sikap, mengambil kebijakan sehingga masyarakat tidak terbebani. Tapi mau tidak mau juga negara juga butuh amunisi nih. Negara juga butuh kekuatan juga nih. Butuh pendanaan juga nih untuk memberikan misalnya BLT, kemudian memberikan pelayanan publik yang lain. Nah, ini juga menjadi dilema sekali pada masa-masa. Benar, dilema sekali sebenarnya di masa seperti ini. Dalam artian kalau bisa saya simpelkan istilah di masa sekarang ini memang serba salah. Serba salah dalam artian pihak istilahnya kalau pemerintah itu Fiskesnya, pihak pemerintah, pihak Fiskes sama wajib pajak juga ini istilahnya. Wajib pajak, dia bagaimana caranya agar dia tetap bertahan. Pemerintah bagaimana caranya agar tetap budgeternya ya. Nah itu. Nah itu. Makanya betul itu. Kadang kalau kita lihat dari dua fungsi pokok pajak ini, maksud banyak fungsi-fungsi yang lain ya. Antara budgeter dan reguler ini kadang saling bersinggungan atau saling versus lah. Versus ya, benar. Versus. Di satu sisi ini gimana caranya sebesar-besarnya masuk ke kas daerah atau kas negara, tapi di satu sisi reguleran ini menjaga baik secara mikro ataupun makro perekonomian itu tetap terjaga. Jadi kadang memang saling tarik menarik ini. Bahkan ada yang berpikir bahwa ayo kita legalkan minuman keras gitu. Jadi ini memberikan pendapatan nih gitu kan. Tapi di satu sisi juga ya jangan sampai masyarakat juga jadi peminum semua. bablas. Atau minuman keras boleh dijual gitu, tetapi dibatasi. Di tempat-tempat apa saja bisa menjual minuman keras, kemudian segmen atau pasar itu untuk siapa sih gitu. Jadi supaya tidak begitu mudahnya orang membeli, sehingga semua orang malah minum-minuman jadinya. Gitu. Baik Angga, menarik nih perbincangan kita mengenai pajak, tapi tentu saja nggak akan bisa habis kita ngomongin nih dalam satu segmen saja. Benar. Nanti kita akan bahas lagi lah pada segmen-segmen berikutnya ya. Siap, Jadi nanti kita ngobrol lagi banyak, kita bicara setelah berbicara pajak secara umum, kita bicara pajak dari aspek apanya lagi. Kemudian kita lihat ada pajak daerah, pajak pusat lagi kan gitu ya. Nanti kita banyak yang bisa kita kupas lagi. Baik, terima kasih kepada saudara-saudara sudah menyaksikan perbincangan kami. Dan tentu saja bukan maksud hati kami adalah untuk menggarami lautan, tapi prinsipnya adalah kita ingin berbagi bahwa tak ada gading yang tak retak. Tentu saja tadi percakapan kami mungkin ada hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudara. Tapi pada prinsipnya adalah mari kita bangun lingkar kebaikan. Ya, sampai jumpa pada segmen berikutnya. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Terima kasih.